buat orang-orang yang mau kaya, lu pasti kan mikirnya contoh Warren Buffett. Tau kan, 90% dari kekayaan dia itu datang dari dia pas di atas umur 65. Lu menuju ke 100M, mungkin lu masih berasa nothing tulus. Double down gitu kan ya. Tapi begitu lu udah nyampe certain numbers in your mind, lu bakal mikir, anjir kalau gue kalah di bulan ini, contoh 10%, hilang 10M. Pendapatan lu kan naik kan. Di bawah itu dia nggak ngomong pengeluaran, tapi dia ngomong ego. Dimana kalau misalnya lu bisa tekan egonya lu, berarti kan lu punya sisa makin banyak. Itu satu-satunya variabel yang bisa lu kontrol selamanya diri lu sendiri. Lu secara makro, secara goal lu harus optimis, tapi secara lu punya SOP harus pesimis. SOP lu pokoknya pesimis terus, lu kasih peran antagonis terus sampai lu honing gila-gilaan sampai ini udah rapi nih. Gua move on nih ke SOP berikutnya. Lu punya pendapatan 500 juta, tapi lu punya pengeluaran 490 juta, sisa 10 juta. Dilawan sama lu punya pendapatan 100 juta, tapi lu punya pengeluaran cuma 20 juta. Di ujung lu punya 80 juta, yang pertama cuma 10 juta. Siapa lebih kaya? Kembali lagi di Vlognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin soal uang dan psikologi mengenai uang. Dan narasumber yang kita bakal ajak ngobrol hari ini adalah penganut prinsip-prinsip keuangan yang diambil dari buku The Psychology of Money. Konon katanya ini buku terfavoritnya dia. So please welcome Agus Leo Halim. Thank you Win for having me. Apa kabar lagi? Luar biasa banget, gila ya. Diundang berkali-kali nih ya. Yeah. Udah saatnya red card nih kayaknya. Bener gak itu buku terfavorit, Psychology of Money? Ya, gue ada klaim di gue punya YouTube channel. Semua anak 20-an yang masuk ke dunia finansial, menurut gue ini buku sangat bagus banget sih. Oke. Kan menurut gue emang namanya uang, mungkin orang taunya adalah ngejar-kejar terus, tapi gak tahu psikologi di belakang uang tersebut itu seperti apa. Oke, kita bakal obrolin soal The Psychology of Money hari ini. Gus, first of all, gue pengen tahu banget, kayak lu kan penganut prinsip-prinsip yang ada di dalam buku ini. Apa perubahan paling ekstrim lu mengenai perilaku lu ke uang setelah lu baca dan sebelum lu baca buku ini? Iya, ada banyak ya. Tapi kalau misalkan satu banget yang harus gue ambil, mungkin dia yang pertama kali bener nge-trigger gue bahwa kekayaan sebenarnya yang bahasa Inggrisnya itu adalah wealth, itu sesuatu yang lu kagak bisa lihat. Justru dia kasih suatu studi kasus bahwa lu coba analogi, lu pikirin deh kalau misalkan lu punya sekian banyak barang mewah, itu kan cost you money kan. Dia argumennya adalah lu punya jam tangan, lu punya mobil mewah, lu punya rumah besar, lu tinggal di hotel yang luar biasa, mewahnya. Itu semua kan cost you money. Justru yang kekayaannya sebenarnya adalah yang kagak kelihatan. Nah, jadinya dia nge-trigger gue, oh ternyata maksudnya wealth itu adalah saat lu itu udah punya keuangan yang gak lu spending lagi. Itu menurut dia tuh true wealth. Dimana itu yang akhirnya bisa menjadikan suatu aset yang lebih produktif lagi. Yang lu terapin? Itu juga. Jadi gue mempunyai aspirasi, walaupun jelasnya ada dinamika terhadap keluarga ya. Tapi aspirasi gue sih bisa membuat suatu kekayaan yang orang tuh kagak lihat, oh ternyata si Agus Leo itu punya aset A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L ya gitu. Itu yang perubahan paling ekstrim setelah lu mengadopsi buku Psychology. Yang gue paling kena pas begitu gue baca, oh ini maksudnya wealth ya. Walaupun dulu gue udah ngerti, orang-orang mah bilang wealthy people don't show gitu kan, don't show. Tapi gue masih belum ngerti tuh maksudnya don't show apaan sih gitu kan. Oh ternyata ini itu yang maksudnya bahwa lu spending all this lavish lifestyle itu kagak ada faedahnya karena bukan aset yang produktif. Berarti dulu lu lumayan spending buat barang-barang mewah juga? Mempunyai aspirasi untuk mempunyai barang mewah. Mempunyai aspirasi. Ya, sampai akhirnya ketemu buku ini menguatkan gue ternyata itu gak dibutuhkan. Contohnya? Kan misalnya, soalnya lu ketemu banyak orang kan. Ada yang all the CEOs and founders. Mungkin ada beberapa pejabat juga kadang-kadang lu ketemu. Kan lu perlu menunjukkan sesuatu juga kan. Kayak gue ini worth talking to lo gitu. Ya gak sih? Ya di dunia koneksi lah ya, di dunia networking. Gimana lu terapin prinsip ini pada saat lu harus networking? Saat lu punya yang gue bahasanya adalah prestasi, menurut gue lu gak butuh benda untuk menunjukkan lu tuh siapa. Jadi kalau ditanya gimana caranya, as long lu ada prestasi, percaya sama gue pasti lu jadi magnet. Pasti orang mau ngomong sama lu gitu. Saat lu gak ada prestasi tapi barang lu mewah, orang juga gak mau tahu lu siapa gitu. Lu cuma bener-bener mencolok aja, tapi orang tuh kagak pengen tahu
lu tuh value-nya di mana sih gitu. Karena value lu udah tersiratkan di lu punya benda gitu loh. Oke. Buat anak muda atau orang-orang yang baru mau mulai berprestasi dan dia mau networking, gimana? Sah gak? Valid gak buat dia menunjukkan dari outer appearance-nya? Apakah gue menjunjung tinggi orang-orang untuk dress well? Yes. Karena gue berasa mau gimana pun pasti namanya dress well itu ada suatu privilege yang orang itu nggak semua punya. Orang dress well pasti give you certain impression Value, lah. ya? Oke. Nah, tapi apakah abis itu lo harus pakai barang mewah? Menurut gue kagak harus. Oke, dress well and dress expensive beda ya? Menurut gue beda banget sih. Oke. Kalau misalkan ya kita nggak disponsori mau ngomongin hijau, oranye ataupun hitam, kalau misalnya lu ada barang-barang diskon tapi lu bisa dress well, menurut gue pasti orang tuh respect sama lu gitu. Oke. If anything, kalau misalkan agak ngelebar dikit, lu punya badan bagus lebih bagus dibandingkan lu punya brand bagus gitu. Oke. Menurut gue. Ketika lu punya badan bagus, apa yang lu pakai jadi bagus. Iya benar. Oke. Oke. Oh, that's a very good answer sih. Ya, oke. Next question adalah ini Gus. Dari buku itu, The Psychology of Money, is very very good book sih. Ada nggak prinsip keuangan yang lu nggak setuju dan nggak lu adopsi? Iya gue sih jujur lupa ya. Gue terakhir baca buku itu pun juga 2022, 2023 kayaknya terakhir kali gue bahas di YouTube channelnya gue. Di gue punya YouTube pun gue on the record bilang gue gak ada peran antagonis. Jadi gue agak susah nih, ada gak yang gue gak selaras sama gue kan. Iya. Agak susah gue sih. Cuma mungkin ada satu analogi yang mungkin kalau misalkan di benda itu make sense, tapi di benda lain tuh gak make sense buat gue. Oke, contoh. Jadi dia tuh ada salah satu chapter ngomong tuh The Man in the Car Paradox. Oke. Jadi argumennya si Morgan Housel adalah jadi dia pertama dia cerita dulu bahwa dia tuh pernah jadi valet. Valet di hotel di mana gitu gue lupa. Terus dia lihat setiap kali ada Ferrari datang, dia itu langsung mikirin gue tuh kalau misalnya naik Ferrari itu kayak apa ya? Ya. Nggak pernah mikirin subjeknya. Oh ya. Dia ada ngomong seperti itu. Jadi di mana financial wisdomnya adalah dikasih tahu lu kalau misalkan punya barang bagus jangan berpikir bahwa orang tuh mikirin itu tuh siapa. Sebenarnya itu cuma tahu tuh barangnya tuh gimana cara gue dapatnya, gimana cara gue looks kayak dia ya gitu. Padahal dia tuh nggak peduli lu siapa gitu loh. Jadi financial wisdomnya di sana. Tapi itu kalau misalnya Ferrari gue dapet tuh karena gue juga ke-trigger juga hal yang sama gitu. Gue nggak peduli terhadap orang itu siapa gitu kan ya. Tapi kalau misalkan itu dalam konteks contoh bisnis, kayak contoh kita ngomongin yang paling ekstrim lah ya, mungkin Elon Musk gitu kan. Datang Tesla gitu kan, keluar Elon Musk kan, gue pengen tahu nih kayak, lu tuh gimana caranya bisa mendapatkan bisnis ini? Jadi kalau kendaraannya itu diganti bisnis, gue pengen tahu lebih tentang dia punya upbringings atau management style atau how does he or she make decision. Itu buat gue pengen tahu gitu. Oke. Jadi lu pengen tahu subjeknya ketika ini berhubungan dengan bisnis. Ya. Gak berhubungan dengan materialistis. Materi lah. Ya materi ya. Oke. Itu the only prinsip yang lu argue, lu kurang setuju di situ. Yang I can think of right now ya. Yeah. Thank you for Berarti the question. hampir semua prinsip keuangan dalam buku ini lu terapin dalam hidup lu, dalam bisnis dan hidup lu. Ya ada most of them I guess. Oke. Yeah. Wow, very interesting. Semakin kita perlu baca buku ini sih buat teman-teman yang nonton Vlognomics sih. Ya, highly recommended sih guys. Di buku ini gue inget dia ada ngomongin soal perilaku uang. Uang lebih penting perilaku kita terhadap uang daripada kita pinter terhadap uang. Bener gak Gus? Kayak gitu gak bahasanya? Penting perilaku terhadap ada financial behavior daripada the logic. Kita punya logic of the money. Ya, kalau yang gue dapet sih dia ada kasih studi kasus di mana ada 2 kubu. Kubu pertama adalah OB, tapi OB-nya kalau nggak salah di dunia barat lah, England atau dimanapun, janitor. Janitor tersebut dia nggak dapat pencapaian yang luar biasa, tapi dia tetap terus aja saving gila-gilaan, tapi end up die as a millionaire as well. 8 million kalau nggak salah. Ya berapapun itulah gitu kan. Nah itu School of Thought yang sana atau perguruan tinggi di mana lu bisa savings your way to be a millionaire. Jadi kan
behavior terhadap money-nya adalah dia tahu bahwa gue nggak butuh lavish lifestyle. Perilaku gue money ya gue save aja gitu contohnya, atau invest kemana gitu kan. Yang sebelah kirinya dia kasih tahu adalah salah satu kalau nggak salah tuh McKinsey-nya siapa gitu, Raja Gupta kalau nggak salah namanya. Dia itu ekstrim pencapaiannya di dunia finansial, dia terkenal. Tapi karena one bad behavior akhirnya semua tuh went down. Nah, dari sana ke lu punya financial wisdom, menurut gue ya lu punya logika itu butuh banget, tapi perilaku terhadap uangnya itu yang juga lebih penting lagi gitu loh. Mungkin lu pinter, lu tahu segala macam gitu, tapi kalau misalkan lu nggak bisa kontrol emosinya, lu pasti loss itu semua. Dan dia di buku ini dia ada ngomong soal yang bikin orang pinter itu kenapa gak financially success. Ada 3. FOMO di zaman sekarang ya, FOMO, iri hati, sama comparing. Ya, salah satunya yang gue pengen tekankan di sini mungkin ke FOMO-nya ya. Zaman sekarang kan anak-anak muda banyak FOMO untuk bikin startup. Startup is cool. Gue pengen jadi founder, gue pengen jadi CEO of some companies, startup dan lain-lain. Dan lu kan juga adalah founder of a startup tech. Kayak ada satu financial wisdom nggak ya, biar orang-orang ini pas bangun startup itu gak based on FOMO, tapi ada sebuah wisdom dalam ketika dia nyusun perencanaan keuangan pas mau bikin startup dan lain-lain gitu. Kalau dikaitkan ke chapter di Psychology of Money, ada satu tuh namanya No One's Crazy. Jadi salah satu argumennya dia adalah, pertama dia kasih tahu dulu contoh buat orang-orang yang mau kaya. Lu pasti kan mikirnya contoh Warren Buffett. Ya kan? Tapi dia kasih tahu bahwa lu tahu kan 90% dari kekayaan dia itu datang dari dia pas di atas umur 65. Padahal dia investing katanya udah dari umur belasan, dari dia remaja gitu kan ya. Tapi umur 65, 95% yang kalian sekarang lihat baru nyampe tuh di atas 65 ke atas gitu. Jadi investing is a long time, is a long play lah buat si Morgan Housel memastikan kita tuh bisa aware terhadap itu. Nah dari sana dia kasih tahu tuh ngelebar. Kayak contoh, lu bisa kebayang gak sih kalau mendadak Bill Gates itu dulu itu telat ya 2-3 tahun kagak megang komputernya. Dia emang pas aja di suatu sekolah yang mempunyai akses ke komputer gitu loh. Salah satu sekolah pertama yang punya akses ya. Iya, dan dia ada kontrasin gitu, ada yang sebaya sama Bill Gates, padahal pintar juga segala macam, tapi mendadak meninggal karena sakit apa gitu gue lupa. Maksudnya dia ada luck juga kan, ada keberuntungan juga terhadap ini semua gitu loh. Nah, kenapa no one's crazy? Jadinya kita punya behavior terhadap uang itu tergantung sama kita punya keberuntungan juga, kita tuh ada lahir di ekosistem yang seperti apa. Ya. Dia kasih contoh kalau misalkan lu lahir di, atau enggak lu formative years-nya lu, umur 20-annya lu, di tahun 1929 ya pas Great Depression. Atau enggak ekstrim lah, kita ngomongin pas Perang Dunia Kedua gitu kan ya. Pasti lu punya kecenderungan untuk apapun yang lu lihat uang, pokoknya gua ambil aman aja. Karena di otak lu bahwa, wah amit-amit kenapa perang-perang lagi nih gitu kan. Contoh di sini kalau misalkan lu formative years lu di tahun 2008 gitu kan. Lu pasti berpikir, ya udahlah kalau gitu apa-apa aman aja deh gitu. Nah, tapi terbalik juga kalau misalkan contoh formative years lu di 2017, kripto mendadak naik. Ya kan? Lu berasa ini mah sesuatu yang umum gitu kan, naik gitu kan. Ini realita hidup gue tuh berdasarkan gue punya ekosistem di saat gue itu 20-an. Nah, jadi keponya lu terhadap startup cool atau kagak, ya baiknya ini sekarang nih anak-anak muda sekarang tuh ngeliat coolnya apa dan akhirnya bias terhadap coolness tersebut gitu loh. Padahal di dalam konsepnya si Morgan Housel bilang no one's crazy nih. Mungkin ya karena lu lahir di time frame seperti itu makanya lu berpikir seperti itu. Tapi jangan sampai lu itu punya bias terhadap itu tuh sesuatu yang normal. Gitu. Melanjutin yang topik ini, mungkin masih belum jawab pertanyaan sih dikit ya. Karena kan di salah satu conference lu gue denger lu bangun startup tech ini di 2021, Linkit 2021, dan itu gak ada investor yang percaya, gak ada investor yang mau ngasih funding, sampai akhirnya 2022
2023 ke 2024 kayak mulai ada user yang pakai. Dan di 2024 booming. Artinya lu tahan badan untuk semua modal yang harus keluarin untuk bikin LinkedIn ini dan biaya operasional tuh selama hampir 3 tahun. Financial wisdom apa yang lu pakai untuk cover ini? Amit-amit ini harus bertahan 3 tahun. Karena ini bisa ngasih wisdom juga ke penonton Vlognomics kan. Misalnya mereka mau bangun startup dan lu udah perkirakan 3 tahun ini harus tahan badan nih. Gak ada pemasukan sama sekali. Ya kan? Ada financial wisdom dari lu nggak pada waktu lu bangun LinkedIn itu? Ya, no one's crazy menurut gue relevan. Mungkin orang tuh berasa bahwa gue crazy, ya kan. Kalau misalnya gue terima plak-plak bahwa gue crazy, ya gue pasti langsung tutup. Ya kan. Tapi karena gue berasa gue punya financial wisdom insight yang dapat dari psychology money, gue berasa no one's crazy. Gue cuma di wired untuk gue tahu bahwa ini pasti ini ada nih titik eksponensialnya. Terus ngelebar terhadap apalagi ya gue percaya sama compounding return. Bahasa Indonesia terlipat gandakan lah. Terlipat gandakan itu menurut gue ada suatu efek di mana lu yakin kuantitasnya itu lu tempa terus saja, nanti akan ada satu titik di mana itu semua eksponensial. Gue percaya di sana juga. Kalau lu tanya ada gak insight yang bisa di-sharing itu, menurut gue lu punya pemikiran bisa sama gak sama gue? Bahwa lu siap berdarah dikit sampai akhirnya terjadi suatu titik yang akhirnya lu gak berdarah. Gue mempunyai suatu pemahaman namanya startup itu kayak gitu. J-curve. Mungkin ada yang bilang enggak kok Gus, startup gak harus berdarah-berdarah gitu kan ya. Kalau gue ngelihatnya gak berdarah-berdarah bisa dua nih. Antara lu itu di funding, investor, atau ternyata startupnya lu tuh gak se-scale sama startup yang gue kerjakan. Karena menurut gue definisi scalability yang bahasa simpelnya itu adalah seberapa gampang lu replicate lu punya sistem ke user berikutnya. Menurut gue semakin gampang itu semakin berdarah. Semakin susah itu semakin gak berdarah. Jadi mungkin di sini ada argue namanya scalability. Enggak kok Gus, namanya kopi juga bisa scale kok. Kan gue tinggal open terus aja kan. Toko kedua ke toko ketiga. Tapi kan jadi susah. Maksudnya susah apa Gus ya? Karena lo harus buka SOP lagi, training orang lagi, nyari lokasi lagi. Nah itu yang seberapa susahnya itu. Tapi semakin gampang, menurut gue karena gampang, jadinya untuk awal tuh harus berdarah. Ngomongin soal berdarah, ini kan bukan berdarah dikit-dikit ya. Ini 3 tahun loh. Berdarah 3 tahun. Gimana cara lu cover gitu? Plan lo apa waktu itu untuk cover 3 tahun berdarah ini? Kalau ditanya plan, sebenarnya nggak ada plan ya. Gue sih masih mau berharap sesuai dengan gue punya projection di mana harusnya udah ngangkat dari tahun pertama. Tapi nggak ngangkat gitu kan ya. Berarti di luar prediksi gitu. Di luar prediksi. Di luar Tapi sorry, gue harapan. potong. Tapi lu udah siapin duit untuk setahun lah ya? Setahun iya benar. Udah setahun. Gue bisa cover nih. Tahun depan ini bakal udah ada pemasukan lah. Traction. Nah, tapi nggak terjadi. What happened? Terus gimana? Ya abis itu ya terima realita market bahwa ternyata produk gue yang gue berasa harusnya bisa membawa mereka value ternyata nggak ada value-nya, ya gue harus ganti revenue stream. Untuk cover operasional. Nah abis itu revenue stream yang gue pakai adalah waktu itu bentuknya agency. Ya udah deh, karena kan gue kan juga berkecimpung di dunia media sosial. Harusnya orang-orang lihat gue, tau lah nih si Agus pasti bisa ngerti bikin konten. Ngarepnya di sana. Nah duit dari agensi tersebut, duit gue sebagai kreator yang di endorse segala macam, itu semua gue akhirnya masukin dulu ke startup tersebut. Untuk dia itu tanda kutip bisa beroperasional untuk mengembangkan tech-nya. Untuk harapannya akan ada satu titik yang gue cerita tadi bisa jadi eksponensial. Jadi the wisdom here adalah lu udah yakin ini bakal eksponensial. Untuk cover berdarah ini ya lu perlu cari revenue stream yang lain. Bener gak? Bener. In your case ya lu tahu juga, tapi lu udah tahu sih ya kayak lu ada skill di situ yang bisa menghasilkan revenue di agency itu. Good point. Iya, gue udah ada earning skills yang terlepas dari tech produknya, gue berasa gue bisa tahan badan pakai skills gue ini dulu. Tapi jelas ya nggak bisa lama-lama juga. Tapi waktu itu ya tanda kutip keberuntungan juga, balik lagi ke Morgan Housel. Semua marketnya momentumnya kena di sana, ya akhirnya bikin gue berasa ya ini worth it nih kerjain itu. Boleh nggak kita kasih wisdom itu ke penonton Vlognomics yang mau bikin startup,
ya lu pas lu bikin dan lu yakin ini bakal jadi, tapi lu tahu ini bakal berdarah, lu ada earning skill juga untuk cover amit-amit ini melebihi dari ekspektasi lu. Ya itu it's a fair assessment. Cuma ya mungkin yang butuh di double click adalah lu yakin lu mau berdarah gak? Oke. Karena nggak enak banget tuh rasanya. Maksudnya ya gue nggak tahu berapa baik di sini ya nanti mau sarapan sendiri atau rame-rame ya, kan di kondisi gue kan ada partner. Nggak enak banget itu meeting, bahasa kerennya RUPS ya kan, dikatain tuh nggak enak gitu. Ya jadi gue nggak tahu nih seberapa rela kalian terima stres, tekanan, dikatain bahwa lu nggak bisa kerja gitu. Itu lebih penting daripada oke, kita close down gitu. Kayak itu lebih penting untuk lu bertahan dikata-katain daripada ngomong oke, kita nggak lanjut nih, close gitu. Bener ya, jadi itu lu punya apa ya, lu udah standing your feet on the ground, kayak orang ngomong apa ya lu cuma bisa terima aja, dan karena lu nggak bisa something to show kan. Lu cuma bisa tunggu waktu untuk membuktikan. Iya bener, cuma bisa tunggu waktu doang gitu, kayak bisa terima doang, oke ya gue nggak bisa kerja gitu kan ya. Tapi karena lu yakin banget balik lagi ke psychology of money, lu tahu bakal ada compoundingnya, ya lu tahan badan gitu. Yep. That's very good insight sih. Ya. Semoga membantu sih buat teman-teman yang mau bikin startup ya. Oke, Gus. Ini penting juga sih ya. Kita kan suka ngobrolin soal kita perlu ada purpose dalam jalanin bisnis, harus tahu why-nya, purpose. Last episode kita ngobrolin itu. Kan orang-orang purpose-nya beda-beda. Ada yang untuk, let's say, dia bisnis untuk dapat penghasilan tambahan untuk bayar hutang misalnya, atau ya ada yang buat validasi, ada yang buat ngasih kehidupan yang lebih nyaman buat keluarganya. Pertanyaan gue ke lu adalah ini, let's say ya, saat ini lu belum berkeluarga dan nggak punya anak, lu bakal seproduktif hari ini gak? Ini kayaknya ada psikologi mana ya tadi. Ya kayaknya nggak mungkin sih. Nggak mungkin seproduktif ini. Nggak mungkin sih. Oke, jadi sepenting itu purpose ngedrive lu ya berarti. Sebegitu penting lu itu udah tahu lu tuh sekarang posisinya di mana. Menurut gua orang tuh bakal terlalu terlena sama dia punya waktu terkesan panjang banget saat dia mikir udah dia kerja pakai otak terus. Oke. Menurut gua emang harus tetap dikasih suatu cerita fiktif, kerja pakai perutnya. Karena kalau enggak orang nggak gerak. Oke. Ya mungkin lu juga bisa echoing hal yang sama atau lu bisa relate ya, saat kita kerja pakai perut nggak mikir panjang tuh. Pokoknya gua harus kerja gitu kan. Nah tapi saat lu udah mulai stabil, udah mulai apa, baru kerja pakai otak gitu loh. Nah tapi pas lu udah kerja pakai otak, jangan lupa kerja pakai perut nih. Itu yang the bare minimumnya tuh. Untuk ngelebar terhadap si Morgan Housel ada namanya margin of safety. Dimana si Benjamin Graham di bukunya Intelligent Investor ada itu dalam konteks fundamental investing, tapi maksudnya dalam konteks bahwa margin of safety itu di mana nih? Nah, margin of safety itu menurut gue lo harus kerja pakai perut tuh. Nah, margin of safety kerja pakai perut udah beres, lewatin itu baru lo kerja pakai otak. Oke. So ngejawab pertanyaan lu, ya menurut gue sih harus ada dinamika kerja pakai perut dan kerja pakai otak. Oke, kenapa gue nanya itu karena di bukunya Morgan Housel dia udah ngomongin soal perbedaan wealth sama rich kan. Gitu. Dimana rich sama-sama kaya dan kekayaan sih ya sebenarnya. Cuman kalau di bukunya dia wealth itu lebih ke kekayaan terlihat yang tadi lu ngomong, yang bisa bikin lu gue nggak perlu hadir nih di sini, lu bisa pakai waktu lu semau lu lah, kan. Kalau purpose gue cuma sekedar gue mau ngejar wealth kayak kita ngobrolin di episode sebelumnya, purpose cuma ngejar wealth tanpa ada misalnya gue ada istri 2 anak, gue mau mikirin siapin sekolah buat siapin tabungan buat anak-anak sekolah dan lain-lain, ngaruh nggak ke drive-nya seseorang untuk lebih eksponensial gitu? Pasti ngaruh lah. Baik lagi kalau ngomongin ngaruh atau nggak ngaruh, pasti gue ngaruh. Karena kerja aja pakai perut jadinya. Jadi margin of safety gue pastiin margin of safety gue, walaupun ini agak subjektif nih ya, margin of safety semua orang kan beda-beda ya. Tapi margin of safety gue merasa gue udah ada nilai sekian, itu gue pastiin harus benar-benar terjaga gitu. Setelah jadi itu, barulah gue mikirin yang lain gitu loh. Dimana itu ada chapter itu juga, which is getting rich sama staying rich tuh two different ball game tuh. Nah, jadi echoing pertanyaan lu, untuk
lu itu drive-nya lu harus getting rich tuh. Nyampe ke titik tersebut. Nah, udah selesai baru staying rich. Itu lebih susah lagi. Boleh di-elaborate yang staying rich gak? Jadi kayak orang-orang yang di tahap staying rich, gimana cara mereka staying rich according to the book? Dia kasih analogi paling simple adalah lu punya saham, lu punya stocks. Oke. Jadi lu punya net worth lah. Lu menuju ke 100M, mungkin lu masih berasa nothing tulus. Double down gitu kan ya. Ya, gue udah come from zero, agak nothing tulus. Ya. Might as well gue roll the dice, let's go for it gitu kan. Tapi begitu lu udah nyampe certain numbers in your mind, itu subjektif, contoh 100M, lu bakal mikir, anjir kalau gue kalah di bulan ini, contoh 10%, hilang 10M. Nah, itu terus sakit tuh. Nah, makanya si Morgan Housel bilang, begitu lu udah reach that level yang subjektif itu, pemikiran lu pasti lebih pasif. Lu gak mau attack lagi. Nah, lu harus bisa pastiin lu gimana caranya diversifikasi lu punya portfolio sesuai dengan lu punya subjektivitas. Oke, that's good. Oke. Kita ngobrolin soal ini, Gus. Money saving. Ya, dia ada ngomongin di buku itu. Salah satu yang menurut gua unik juga sih. Selalu menabung meski tanpa alasan. Prinsip menabung lu seperti apa? Let's say lu dapat income lah ya. Ya, let's say 100 juta gitu. Kayak prinsip menabung yang lu bisa share, wisdom lu untuk menabung itu kayak apa? Itu salah satu insight yang pas awal-awal gue berasa agak ke trigger ya, karena gue berasa kenapa nabung gitu kan ya. Tapi begitu gue baca sampai habis, make sense sih. Jadi argumen dia tuh pendapatan lu kan naik kan. Nah, di bawah itu dia nggak ngomong pengeluaran, tapi dia ngomong ego. Oke. Ya kan? Nah, dimana kalau misalnya lu bisa tekan egonya lu, berarti kan lu punya sisa makin banyak. Nah, dia argue itu satu-satunya variabel yang bisa lu kontrol selamanya diri lu sendiri. Bahasanya dia savings rate. Oke. Jadi bukan cuma lu punya investment rate yang harusnya tambah tinggi setiap bulannya. Contoh kita taruh di deposito 100 juta gitu kan, dapat berapa, 1%, 2% contoh doang. Savings rate lu pun juga harus nambah. Contoh, di bulan ini lu bisa dapat saving rate 10% dari lu punya income. Bulan berikutnya harus tambahin 20%. Itu menurut gue sesuatu yang agak asing awal-awal, tapi pas gue mikir make sense sih. Karena dia punya benang merah di mana lu itu harus bener-bener tahu bahwa wealth itu kagak kelihatan. Nah, jadi kalau ditanya savings rate itu penting atau kagak penting, menurut gue sih sangat penting banget, karena itu tapi sangat susah. Gue berasa nggak banyak anak muda terutama, kayak orang tua kayak makin bisa juga, tapi ya kadang-kadang ada argue nggak kok, ada orang tua yang suka pamer juga kok ya. Tapi pada umumnya anak muda yang pengen menunjukkan dia punya status sosial dibandingkan kolega-kolega yang udah lebih kuat, biasanya nunjukin tuh. Cara aplikasikannya gimana, Gus? Practical ya. Kan lu bilang income kurangin ego. Contoh. Contoh lu main pedal gak? Main. Ya kan? Itu ego lu gak? Enggak. Bukan ego lu. Nah, kayak gini nih. Egonya ketinggian untuk mengakui bahwa dia tahu bahwa dia tuh main pedal itu karena ego. Karena rate main pedal masih normal. Masih normal. 1-2 kali. Nah, ini ego yang tepat ini, guys. Langsung dapat contohnya ya. Langsung dapat contohnya ini. Kalau misalkan kalian tuh melakukan suatu aktivitas karena kalian punya pertemanan atau status sosial kalian, itu berarti egonya kalian. Yang harusnya itu bisa jadi savings rate kalian makin tinggi lagi. Oke, kalau argumennya lu apa-apa kita jangan FOMO, jangan ikut tren. Cuman kalau kita nggak ikut tren, dapat koneksi gimana, dapat kenalannya gimana gitu. Apa-apa diajak nggak mau ikut apa ini nggak nahan ego gitu. Gimana? What's your comment? Ya itu balik lagi ke value-nya lu. Itu nggak ada di Psychology of Money, karena kayaknya nggak ada ya dia ngomongin itu ya. Lebih ke gua commentary, bukan Morgan Housel commentary. Commentary-nya gua adalah lu as long lu magnetic enough, orang tuh pasti nyari lu. Karena nggak mungkin ada orang yang randomly ngobrol sama lu tanpa tahu lu value lu apa gitu. Ya, tapi kan tuh argumennya ini yang sudah berprestasi, kan? Yang belum perlu kenalan, perlu network, perlu koneksi gitu. Salah satu di tempat pedal gitu. Ya, again, ini kan tadi lu udah nanya gue apakah gue mempunyai resistensi orang main padel, kagak ada. Enggak ya. Tapi kalau misalkan viral gak gitu ya. Tapi kalau misalkan lu tanya gue orang-orang yang klaim dia itu egonya itu ada networking, ya berarti itu gaya hidup lu tuh di sana. Lu nggak bisa savings lagi. Tapi pastiin itu tuh ada dalam konteksnya Morgan Housel, pastiin itu berfaedah, produktif. Benefitnya.
Kalau misalnya nggak produktif ya lu berarti tahu dong saving rate-nya lu bisa lu tinggiin lagi. Oke. Karena ego lu bisa turunin. Nah jadi tergantung masing-masing orang nih. Kalau misalkan kayak lu komentar ya pedal adalah lu punya aset yang produktif, ya gue nggak bisa komen. Oke, kalau my ego personally mungkin masih bisa kita adjust ya gitu. Ini kan soal gue sendiri, gue adjust. Nggak usah lah main pedal sebulan sekali aja lah gitu misalnya. Keluar sama teman lah. Cuman kalau misalnya udah berhubungan keluarga, ini expenses-nya family gitu. Kebutuhan kan? Iya. Bukan keinginan kan? Atau keinginan lah misalnya. Kan gue bisa menahan ego mereka juga kan gitu. Ya itu dinamika keluarga yang harus coba tahan. Gimana coba, pokoknya dia bilang saving rate gimana caranya tiap bulan itu bisa lebih tinggi. Dan gue tahu cara susah. lo gimana ya, praktikalnya lah kasih wisdom dari lo. Gue tahu, kebutuhan gue udah jadi X. Oke. Kasih number saya, contoh 100 juta. Kebutuhan gue tiap bulannya untuk bikin Family. semuanya berfungsi, pokoknya 100 juta gitu kan. Pokoknya udah that's it 100 juta. Oke. Pokoknya itu udah margin of safety-nya gue tuh 100 juta. Naik lagi bukan berarti jadi 120 juta nih bos. Tetap di sini gitu. Walaupun jelasnya dinamika yang pasti akan terjadi terhadap kita ngomongin ada liburan apa, mendadak ada event-event yang mungkin buat gue kagak berfungsi gitu kan ya. Tapi mau kagak mau itu harus coba dipres gitu loh. Untuk memastikan gue punya saving rate itu makin tinggi. Dan ini gue bisa ngomong pakai logika aja lah. Maksudnya lu punya pendapatan 500 juta. Tapi lu punya pengeluaran 490 juta. Sisa 10 juta. Ya. Dilawan sama lu punya pendapatan 100 juta, tapi lu punya pengeluaran cuma 20 juta. Ya. Di ujung lu punya 80 juta, yang pertama cuma 10 juta. Siapa lebih kaya? Ya paling ada orang argue, ya mana enak sih bro, hidup cuma savings gitu. Nah itu balik lagi, no one's crazy. Ya. Subjektif. Karena namanya financial advice kan nggak bisa universal. Oke. Balik lagi kalau argumennya si Margon Housel, tergantung lu tuh dipupuk di timeline yang seperti apa. Gus, kita masuk ke pembahasan philosophical dari buku The Psychology of Money. Yang pengen gue tanya ke lu adalah, yang pertama adalah dia ada konsep di buku ini namanya seduction of pessimism. Dimana dia argumen orang pesimis itu lebih sering didengerin, orang optimis dianggap jualan biasanya. Itu benar nggak yang lu observe di dunia bisnis lu? Pasti dong. Gak usah ngomongin yang jauh-jauh ke konsumen lah ya. Kita ngomongin ke mitra partner kita aja, pasti pun dia tuh berasa ya pesimis kan lebih enak. Karena pesimis itu sesuatu yang lebih likely terjadi. Ya. Jadi terkesan keren, terkesan pintar untuk pesimis. Ya. Karena emang probabilitasnya lebih tinggi gitu. Tapi yang susah itu justru optimisnya. Gimana caranya memastikan hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi tidak terjadi, dan abis itu hal-hal yang kita terjadi benar terjadi. Iya. Itu susah banget tuh. Padahal kan optimisme itu ya dari podcast kita sebelumnya sama Gary itu kata optimisme itu nomor 1 menurut dia, kayak lo harus optimis gitu. Ya how do you handle this gitu? Ya in the long run sih menurut gue lo harus punya optimisme ya. Jadi dimana partner lu pesimis kan maksudnya gitu. Ya jadi mungkin kalau misalkan buat lebih konkretnya adalah lu secara makro, secara goal lu harus optimis, tapi secara lu punya SOP harus pesimis. Artinya jadi SOP lu pokoknya pesimis terus, lu kasih peran antagonis terus sampai lu honing gila-gilaan sampai ini udah rapi nih. Gue move on nih ke SOP berikutnya. Okay. Jadi view long termnya itu lu gak boleh pesimis. Oke. View day by day-nya lu harus pesimis. Gue punya karyawan kerja gak sih kalau misalnya gue nggak kantor? Oke. Gue udah suruh ini, kira-kira dia udah berhasil belum ya aku follow apa? Oke. Nah jadi pesimismenya itu menurut gue kalau misalkan di long game kan menurut gue bahaya. Karena lu masa ya lebih tepatnya gue coba makrokan jadi manusia kalau misalnya semua pesimis ya nggak mungkin ada semua technological advance kan kalau misalnya sekarang kan. Oke. Jatuhnya lebih kecuriga ya. Kecuriga ya, skeptis lah. Skeptis ya. Skeptis. Oke, that's good. Jadi long termnya optimis, day by day-nya pesimis. Untuk lu bisa honing lu punya SOP. Next one masih di philosophical. Dia ada ngomongin soal reasonable versus rational. Itu mirip sih, ya. Menurut lu bedanya apa di situ? Ya bahasa Inggrisnya di bahasa Indonesia gue juga bingung. Rasional kan rasional ya. Reasonable gue nggak tahu apa sih reasonable ya. Mempunyai alasan nih. Yang punya alasan. Reason ya kan. Iya.
Jadi di sana dia tuh bilang kayak contoh, karena balik lagi dia kan bilang no one's crazy kan. Jadi dia bilang gue mau beli rumah gitu kan. Secara mathematical udah jelas banget mendingan KPR, lebih make sense buat dia. Oke. Tapi dia punya reason untuk dia itu kagak pengen KPR. Jadi dia argue reasonable lebih besar dibandingkan rasional. Kadang-kadang lu butuh your gut feeling. Oke. Contoh dia ngomongin yang rumah itu, dia bilang gue emang mendingan gue bayar cash aja. Gue mau peace from my mind bahwa gue nggak ada ngutang ke orang. Karena gue berasa reason ini lebih penting dibandingkan rasionalnya gue. Walaupun dia tahu secara rasional duit dia itu lebih terjaga kalau misalkan dia itu ke KPR. Nah itu menurut gue lu harus terapkan juga tuh di lu punya bisnis ataupun keuangan. Apa yang menurut lu secara umumnya orang udah bilang rasional, tapi lu punya reason lu sendiri bahwa nggak apa-apa kok. Okay. Di konteks kayak lu mungkin pedal. Lu punya reason. Emang gue tahu gue nggak rasional, gue buang 20 juta setiap bulannya ke pedal. Enggak. Tapi gue punya reason untuk gue itu main pedal. Kayak contoh KPR tadi, dia punya reason untuk tidak KPR, terus tapi gimana cara dapat rumahnya gitu? Karena dia udah punya duit cash. Oke. Sebenarnya cashnya dia kan nggak bisa hilang di hari H juga kan. Sebenarnya kan dia bisa main long game kan, tapi dia nggak mau gitu. Contoh seperti itu. Oke. Kalau di bahasa Inggris kan lebih make sense ya. Oke. To close tadi lo ngomongin soal peace of mind. Jadi gue untuk closing kita, gue mau ke arah sana. Dia ada di buku ini ada ngomongin soal salah satu yang kita perlu ada dalam perilaku financial kita adalah feel enough. Dengan kita feel enough, kita punya peace of mind. Enough-nya lu itu seperti apa, Gus? Kan enough-nya orang-orang beda-beda, subjektif gitu. Ya. Boleh dari situ dulu gak? Kalau numbers kayaknya nggak enak ya diomongin ya. Tapi kalau misalkan dalam konteks produktivitas, yang dimana produktif itu diukur dengan input yang ada outputnya, ya gue memastikan setiap harinya itu gue ada output sekian banyak yang gue bisa selesaikan di hari tersebut. Dan saat gue udah tahu gue menyelesaikan hasilnya, outputnya seperti itu, hasilnya apapun ya gue terima lah. Jadi itu enough-nya buat gue sih. Oke. Apa yang bikin lu peace of mind? Kalau ditanya sekarang masih belum peace of mind ya, ini gue jadi bingung ya. Gue masih mencoba mencari bantalan margin of safety gue cukup sesuai dengan gue punya ekspektasi terhadap kemampuannya gue, baru gue bisa mempunyai peace of mind tersebut sih. Jadi gue agak bingung sih. Oke. Soalnya buat beberapa orang kan utang lunas peace of mind. As long as utang udah nggak ada, terus ada income sekian, bisa nabung sekian, saving ratio tadi udah cukup, it's enough and ada peace of mind. Buat lu saat ini belum? Ya gue masih klaim gue masih ada kerja pakai perut nih loh. Oke. Bahasanya gue ya. Oke. Untuk menutup, peace of mind boleh jadi salah satu hal yang kita pursue gak? Oh harus dong. Harus ya? Harus banget dong. Dan itu, tapi itu gue mungkin ngelebar dikit ya. Gue ngelebar, kayak itu ada juga di Morgan Housel, dia ngomong katanya you'll change anyway gitu. Kayak apapun yang lo ngomong sekarang terhadap duit, mungkin 5 tahun 10 tahun kemudian bisa berubah gitu. Kayak contoh keluarga, contoh anak mendadak jadi SD, SMP, SMA pasti berubah kan ya. Jadi ngomongin apakah lu harus go towards lu punya peace of mind, ya pasti jelasnya iya. Tapi lu jangan kaget mendadak peace of mind lu berubah di 5 tahun 10 tahun kemudian gitu. Oke. Nah, tapi sampai sekarang lu gak ada, belum sampai sekarang gue belum definisinya. Ya. Belum ada. Definisi peace of mind. Kalau secara konkret ada secara duit gitu kan. Secara duit ada gitu. Tapi kalau misalkan secara peace of mind yang abstrak yang bikin gue kayak peace, ya nggak ada sih. Peace ya. Itu kata kunci banget tuh, katanya gue berasa damai loh. Itu saat ini masih chaos banget ya. Iya, damai loh, peace loh. Itu heavy words loh. Oke. Anyway, Gus, satu lah best advice buat penonton Vlognomics, intisari yang menurut lo ini pegangan gue dari buku The Psychology of Money ini, yang bisa di-share. Ya, tadi kan wealth ya. Mungkin yang coba echoing tadi kita ngomongin startup, mungkin tell you win sih. Di chapter tersebut dia ngomongin, dia kasih contoh Amazon. Jadi dia kasih tahu bahwa Amazon kan sebenarnya bisnisnya itu adalah bisnis buku. Oke. Tapi dia bikin suatu tail risk yang kecil-kecil, yang akhirnya itu bisa bahkan lebih bagus dibandingkan bisnis bukunya. Oke. Contoh namanya Amazon tuh ada Amazon Web Services, AWS-nya dia. AWS ya.
Tapi jelasnya ada tail risk kan, berarti lu harus berani stress untuk risk tersebut tuh error kan. Ya. Contoh di Amazon juga ada yang namanya Fire Phone, kalau misalnya masih inget. Amazon tuh pernah ada phone-nya tuh, tapi fail. Ya. Nah, di sana mungkin yang gue bisa share ke sini Fog Nomers yang nonton sampai sini, ya lu harus pastikan lu tuh setiap kali lu beraktivitas setiap harinya, lu harus ada tail risk yang lu coba. Karena tail risk tersebut yang siapa tahu eksponensial. Karena kalau hidup tanpa resiko ya pasti jelasnya lu kagak bakal ada upside apapun gitu. Justru lu harus punya resiko tapi yang asimetris. Susah, gue tahu identifikasinya susah gitu. Iya, Dan iya. susah Konkretinnya gimana? ya baik lagi Lu kayak bilang kan daily kan tadi, setiap hari gitu. Iya, jadi contoh kita ngomongin orang yang di sini pengen cari side hustle lah. Oke. Ya ngelebar dikit lah ke industrinya gue produk digital gitu kan ya. Lu mungkin berasa produk digital sesuatu yang paling bisa dapat berapa sih? Tapi lu lakuin aja, lu coba bikin konten tentang produk digital. Kira-kira dapat berapa sih? Nggak dapat. Mendadak ada 1 hari dapat 10 juta. Wih, kok bisa gini ya? Yang terkesan kayak seakan resiko yang nggak penting yang harusnya lu nggak lakukan, tapi lu lakukan karena lu tahu siapa tahu ini bisa eksponensial layaknya si Morgan Housel bilang, tell you win. Oke. That's good, very good insight. I think kita coba lihat respon dari teman-teman Fog Nomers. Kita bedah satu buku dan Buku apa lagi? dan kita relate ke dunia bisnisnya kita. Oke. Oke, thank you Gus Thank for you. your time. Thank you, Thank you. Fognomics.